Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, dalam kanal YouTube saya. Di dalam video ini saya akan menjelaskan cara menambahkan materi pembelajaran di Google Classroom. Jika Bapak Ibu sebelumnya sudah mempelajari tentang cara membuat kelas, kemudian menambahkan bab materi gitu ya, maka kita akan menambahkan materi pembelajaran di Google Classroom dalam video ini. Caranya bagaimana? Kita langsung saja, Bapak Ibu pilih gitu ya. Bapak Ibu pilih salah satu kelas yang akan ditambahkan materinya gitu ya. Bapak Ibu bisa pilih, misalkan saya contohkan di sini 10 IPA 1, saya klik. Kemudian cara selanjutnya adalah Bapak Ibu harus memilih menu tugas kelas gitu ya. Atau kalau misalkan di bahasa Inggris gitu ya, nanti itu work class kalau saya tidak salah ya nanti ya. Ini Bapak Ibu bisa cek gitu ya, Bapak Ibu bisa tinggal klik itu tugas kelasnya, diklik. Nah di sini kan saya sudah punya beberapa bab dan juga subbab yang akan saya sampaikan selama 1 semester Bapak Ibu. Nah, cara menambahkan tugasnya bagaimana? Bapak Ibu klik di sini ya, tombol buat yang ada simbolnya plus dan juga ada kata-kata buat, diklik ini ya. Kemudian di sini kan ada beberapa pilihan, Bapak Ibu bisa pilih materi ini Bapak Ibu. Ya, pilih materi, maka nanti kita akan diarahkan ke menu selanjutnya, yaitu nanti ada judul, ada deskripsi, ada tambahkan, ada buat gitu ya. Dan kemudian nanti materi ini akan kita sampaikan untuk kelas berapa saja gitu ya. Kemudian apakah untuk semua siswa atau hanya untuk beberapa siswa saja gitu ya, yang kita rasa bahwa dia ini butuh materi tambahan. Dan nanti topiknya ini di mana gitu kan. Topiknya kan seperti yang sudah saya sampaikan, kan ada beberapa topik gitu ya. Ini kalau tampilan yang baru seperti ini Bapak Ibu. Tapi ketika di video sebelumnya kan kita sudah buat beberapa bab, jadi kita tinggal melanjutkan saja caranya. Nanti misalkan saya mau menambahkan materi di bab 1, khususnya di subbab sebelum mengenal tulisan, maka nanti kita klik edit materi saja. Kemudian nanti di sini ada judul, sudah saya isi gitu ya. Untuk deskripsi ini boleh diisi, boleh tidak. Tapi di sini saya contohkan diisi saja. Misalkan kita kasih keterangan, bacalah materi sebelum mengenal tulisan pada halaman 11 sampai 16 dalam modul berikut ini misalkan. Itu ya. Misalnya, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita tambahkan nih Bapak Ibu, kan yang namanya materi pembelajaran itu kan, kalau kita berbicara tentang ini ya, pembelajaran digital gitu ya, ada pembelajaran jarak jauh, maka kita itu jelas hanya bisa menambahkan materi-materi yang sudah kita ubah dalam bentuk digital. Nah, materi yang dalam bentuk digital ini apa saja? Banyak Bapak Ibu, misalkan buku-buku atau modul-modul pembelajaran yang Bapak Ibu sudah buat gitu ya. Misalkan membuatnya menggunakan Microsoft Word, atau misalkan menggunakan atau sudah ada e-book gitu ya, buku-buku elektronik gitu, maka nanti Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Atau misalkan Bapak Ibu mengambil foto, misalkan ada halaman-halaman buku yang Bapak Ibu foto, kemudian Bapak Ibu lampirkan di sini juga boleh gitu ya. Intinya sih harus dalam bentuk digital. Nah, di sini saya contohkan nih Bapak Ibu, saya akan menambahkan modul gitu ya, sebuah buku atau sebuah ya sekumpulan materi yang sudah dikemas dalam bentuk e-book gitu. Nah, kebetulan e-booknya itu ada di dalam ini nih, ada di dalam laptop saya gitu ya, sehingga saya harus menguploadnya Bapak Ibu. Ini kan materinya, maka dari itu saya harus menguploadnya gitu ya. Nah, bagaimana cara menguploadnya? Nanti di sini ada menambahkan gitu ya. Ada beberapa nih Bapak Ibu cara kita itu menambahkan. Ada 4 sumber gitu ya, 4 sumber yang bisa kita cantumkan di sini untuk menambahkan materi pembelajaran. Kemudian misalkan kita mau menambahkan melalui Google Drive, maksudnya ini adalah materi pembelajarannya itu sudah kita simpan dalam penyimpanan online gitu ya, yaitu di Google Drive kita. Maka kita klik saja, kemudian kita cari nih Bapak Ibu gitu ya, kita cari di sini apakah ada atau tidak gitu ya. Nah, ini ya, misalkan
kita cari di dalam folder-foldernya, misalkan ternyata kok tidak ada gitu ya, ini bisa diklik di drive saya. Kalau misalkan belum baru atau sudah lama gitu ya, materi-materinya sudah lama, maka Bapak Ibu bisa klik di bagian drive saya gitu. Maka Bapak Ibu cari gitu ya, kira-kira nanti dikumpulkan di mana ya gitu, saya taruh di mana materi, nanti Bapak Ibu bisa cari gitu ya. Ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan dari Google Drive gitu ya. Kemudian kita lanjut cara yang kedua, yaitu menambahkan dari link misalkan. Nah, misalkan Bapak Ibu itu menyimpan materinya dalam dalam bentuk website Bapak Ibu misalkan gitu ya. Atau Bapak Ibu itu menyimpannya di media penyimpanan selain Google Drive gitu ya. Kan ada yang penyimpanan online kan tidak harus Google Drive gitu ya, ada di website-website lain gitu ya, atau penyedia jasa yang lain yang juga menyediakan jasa yang sama seperti Google Drive gitu. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan. Nah, di sini kan saya contohkan, saya itu sudah punya website Bapak Ibu, website pembelajaran sendiri gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu website pembelajaran saya. Nah, bagaimana cara saya mau menambahkan ini ya, Bapak Ibu nanti tinggal copy saja URL-nya yang ada di atas ini gitu ya, di copy. Kemudian tinggal dipastekan di sini tadi ya, diklik kanan, dipaste, udah masuk nih Bapak Ibu. Kita klik tambahkan link, otomatis nanti dia muncul di sini, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jika ini kita menggunakan link, nanti anak-anak gimana caranya? Anak-anak nanti tinggal diklik saja, maka otomatis akan diarahkan ke website kita. Nah, di sini kan sudah ada materi pembelajaran gitu ya, sudah ada materi pembelajarannya gitu. Kemudian misalkan Bapak Ibu itu mau menggunakan slide-slide PPT misalkan, slide-slide PowerPoint ya, atau slide-slide Google Slide gitu ya, maka Bapak Ibu juga bisa nanti menambahkan dalam bentuk link. Contohnya misalkan linknya itu misalkan saya cari dulu ya, link saya. Nah, ini misalkan nah di sini misalkan PPT-nya itu sudah saya simpan di sini, saya sudah buat misalkan. Maka dari itu nanti Bapak Ibu tinggal copy saja juga gitu ya. Jika materinya dalam bentuk slide PowerPoint gitu, boleh nanti di copy, tinggal dipastekan di sini juga gitu ya. Nah, dipastekan di sini juga, tinggal ditambahkan. Tuh. Kalau misalkan, jadi link itu tidak harus website pembelajaran, bisa juga slide-slide presentasi gitu ya, atau juga misalkan gambar gitu ya, juga nggak apa-apa misalkan. Kemudian kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu kita itu menambahkan file ya. Nah, menambahkan file di sini itu juga ada dua cara sebenarnya Bapak Ibu. Dua cara yang utama yaitu menu upload gitu ya. Nah, menu upload ini kita itu ambil dari laptop kita gitu ya, untuk kita tambahkan. Contohnya tadi misalkan saya itu mau menambahkan materi ini yang sudah saya buat gitu ya. Nah, nanti saya tinggal tunggu saja gitu, tinggal tunggu di upload. Nah, nanti jika misalkan sudah, tinggal kita klik OK. Nah, di sini nanti misalkan kita tunggu dulu sampai selesai prosesnya gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita itu mau menambahkan, nah Bapak Ibu sudah muncul di sini ya. Nanti anak-anak tinggal klik juga, maka anak-anak itu nanti bisa membaca secara online, atau nanti anak-anak itu bisa langsung mendownloadnya Bapak Ibu. Nah, nanti kan ada tombol download gitu ya, jadi tinggal di-download saja. Kemudian cara yang terakhir itu yaitu video nih Bapak Ibu. Nah, video ini itu bisa kita ambil dari YouTube ya. Sebenarnya kalau videonya ada di tempat lain, apakah bisa saja gitu kan. Tetapi mayoritas kebanyakan video-video YouTube itu kan video-video pembelajaran itu kebanyakan berada di YouTube gitu ya. Jadi ya nanti ada dua fitur kan di sini ya. Kebanyakan sih ambilnya dari YouTube, misalkan sejarah masa aksara, kata kuncinya seperti itu misalnya. Bapak Ibu klik enter saja atau klik tanda ini, nah itu sudah muncul banyak nih. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal arahkan dan tinggal tambahkan. Kemudian kalau misalkan seperti saya sampaikan tadi, videonya itu tidak berada di YouTube, kita itu juga bisa menambahkannya melalui menu URL gitu ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu tinggal kita itu tambahkan saja URL-nya di sini gitu ya, tinggal ditempelkan. Atau ini tempelkan URL YouTube di sini gitu ya. Nah, itu ya, seperti itu tadi Bapak Ibu. Jadi itu adalah beberapa
beberapa cara gitu ya, beberapa cara kita itu menambahkan materi-materi pembelajaran di Google Classroom. Kemudian kalau misalkan kita sudah tambahkan di sini, kita tinggal setting di sini Bapak Ibu. Ya, tinggal setting saja ini untuk kelas berapa atau untuk semua siswa atau hanya beberapa siswa saja yang kita anggap itu perlu untuk mendapatkan materi pembelajaran tambahan di Google Classroom ini. Kemudian untuk topiknya ya, karena kan sudah kita atur jadi dan dia itu masuk di bab 1. Nah, kalau misalkan kita mau mempostingnya, kita itu juga bisa memilih Bapak Ibu, jangan langsung diklik posting gitu ya. Kalau misalkan oh ini nanti mau saya sampaikan di hari di hari Rabu misalkan ya, betul kan hari ini kan masih hari Selasa gitu ya, berarti kan ya kita harus menunggu besok kan, jadi jangan disampaikan sekarang, nanti bisa di schedule Bapak Ibu. Nah ini ada pilihan 3, kalau posting ini Bapak Ibu klik maka dia akan dipublish atau diberikan ke anak-anak itu detik itu juga itu. Nah kalau misalkan jadwalkan berarti kita itu sudah fix ya, sudah mau membagikan ke anak-anak, tetapi tidak di detik ini juga, tapi nanti ada jeda waktunya gitu ya. Kemudian kalau misalkan simpan draft berarti kita ini belum merasa bahwa materi kita itu masih harus ada yang diperbaiki gitu ya. Jadi kita belum mau untuk membagikannya gitu Bapak Ibu. Saya contohkan misalkan di sini saya akan klik posting gitu ya. Klik posting. Ya, kita klik posting. Nah, maka dari itu akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, tandanya kan sudah jadi biru ya, artinya ini sudah kita posting. Anak-anak juga akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di email mereka gitu ya, yang mereka gunakan untuk mendaftar di kelas kita yang ada di Google Classroom ini Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan waduh ternyata tadi ada kekeliruan ya, gimana ya? Nanti Bapak Ibu bisa edit gitu ya, bisa diedit misalkan diklik triple dot ini atau triple titik 3 ya. Ada tiga titik di sini Bapak Ibu, nanti ada beberapa pilihan, ada edit, ada hapus, ada salin link, ada naikkan gitu ya. Contohnya kita klik edit, nah nanti Bapak Ibu bisa mengeditnya gitu Bapak. Tapi di sini kita sudah tidak bisa menarik gitu Bapak Ibu. Maksudnya ditarik kembali sebagai sebuah draft kita sudah nggak bisa gitu ya, karena kita sudah mempublishnya gitu ya. Nanti kita tapi masih bisa judulnya masih bisa kita rubah, deskripsinya masih bisa kita rubah, untuk file-filenya juga masih bisa kita rubah gitu ya. Untuk apakah materi ini ternyata kok bukan untuk semua siswa tapi hanya untuk beberapa siswa juga masih bisa diedit juga. Kemudian topiknya juga masih bisa kita rubah-rubah juga. Misalkan kalau sudah kita klik simpan. Nah, kemudian kalau misalkan aduh saya sudah terlanjur salah ya mau nggak mau Bapak Ibu harus hapus dulu, kemudian nanti Bapak Ibu menambahkan lagi gitu ya, dengan judul yang sama, dengan deskripsi yang sama, dengan modul yang sama. Nah kalau misalkan salin link ini nanti ini adalah kita tuh copy URL-nya aja sih, jadi kita mau membagikan ke anak-anak itu dalam bentuk URL. Kemudian nanti kalau naikkan berarti nanti posisinya dia itu bisa naik ke sini. Saya berikan contoh misalkan, nah seperti ini Bapak Ibu, nanti yang di atasnya itu akan turun gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan fitur drag and drop ya. Ini enaknya Google Classroom, tinggal ditarik aja seperti ini, otomatis juga dia bisa kembali ke posisi semula. Nah, saya rasa sampai di sini Bapak Ibu penjelasan saya tentang cara menambahkan materi pembelajaran di Google Classroom. Jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin kurang dipahami, Bapak Ibu bisa menambahkan kolom komentar gitu ya. Pertanyaannya disampaikan di kolom komentar, nanti saya akan menjawabnya secara cepat dan secara tepat gitu. Saya ucapkan terima kasih gitu ya sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam proses penyampaian saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.